pesan dari dirimu di masa depan. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi ini adalah keadaan kamu di 1 tahun ke depan seperti apa. Dan ini pesan untuk dirimu dari dirimu di masa depan. Ini adalah pilih kartu, gunakan intuisi dalam memilih. Jadi harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Zodiak itu cuma sebagai pemanis, bukan penentu. Jadi kalau misalnya aku sebutin zodiaknya atau tidak ada zodiakmu, jangan berkecil hati gitu. Tetap kalau misalnya kamu tertarik dengan pilihan itu, berarti pesannya untuk dirimu. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Ini bakalan jadi timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Dan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau misal kamu baru channel aku, gimana cara milihnya? Jadi gunakan intuisi. Coba redakan dulu anxiety-nya atau kecemasan berlebihnya. Kalau misalnya sudah tenang, kalau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu itu orang dalam pikiranmu. Jadi fokusnya ke diri sendiri gitu. Kayak berdialog sama diri sendiri, nanti kayak nanya ke hati kamu sendiri, milih yang mana sih gitu. Nanti ada jawaban. Bisa dari 1, 2, 3, dari gambarnya lebih menarik dirimu, atau bahkan ada bisikan hati gitu. Jadi kamu bisa pause dulu videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Kamu bisa olah nafas, ikutin nafas kamu, atur nafas kamu gitu. So pilihan pertama ada cold. Pilihan pertama. Pilihan kedua ada The Golden Children. Pilihan ketiga ada Portal. Oke, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Untuk yang pilih pilihan pertama, ini adalah keadaan kamu di 1 tahun ke depan dan pesan dari dirimu di masa depan. Ada the Two of Cups sama the Nine of Cups. Yang cukup dominan adalah di percintaan sangat-sangat membaik ya. Karma-karma buruk soal percintaan kemarin dileburkan dan diganti sama perjalanan cinta yang lebih sehat lagi. Jadi kalau aku lihat the Two of Cups ini konsepnya kayak hubungan yang sehat. Jadi hubungan yang sehat itu udah pasti tidak ada toxic relationship, yang nggak ada sakit, yang nggak ada saling menyakiti satu sama lain. Mungkin kalau misalnya berantem juga kayak berantem rebutan makanan gitu, milih mau restoran yang mana gitu. Jadi berantem yang receh gitu, yang normal di hubungan sesama pasangan. Cuman bukan yang di keadaan dimana dia sengaja menyakiti diri kamu atau vice versa ya gitu. Kalau misalnya kalian kejebak sama ilusi yang dibilangnya kayak oke, dia itu pasangan sejati kamu, atau dia itu adalah soulmate atau twin flame kamu, tapi dia sekarang menyakiti kamu dan pergi dulu, nanti balik lagi. Well, sudah harus lepasin jebakan itu ya. Karena yang namanya pasangan yang memang diperuntukkan untuk mencintai diri kamu, kamu akan ngerasa dicintai, bukan disakitin, bukan ditinggalin, bukan diabaikan. Jadi kalau aku lihat saat sudah mampu untuk selesai dan sembuh dari ilusi tersebut, kamu akan menarik energi ini gitu. The Two of Cups itu ibaratkan yang tadi aku bilang, kejadian-kejadian karma-karma buruk soal percintaan kemarin dileburkan, dikasih jalan nih, lembaran baru nih gitu. Kertas putih baru kamu tulis sendiri. Jadi jangan sampai trauma-trauma masa lalu kamu masukin lagi ke kertas putih kamu gitu. Jadi energi The Two of Cups dikasih jalan baru, lembaran baru untuk memulai kisah percintaan yang lebih baik lagi. Ini ada hubungan sesama manusia, jadi bisa sama pasangan hidupmu, atau pacar, atau pasangan, atau ya pasangan hidup gitu. Cuman kalau aku lihat ini lebih seperti kayak saling energinya, saling mencintai, saling menyayangi gitu. Jadi kamu tidak akan berada di dalam fase kebingungan. Aduh, perasaan dia apa sih gitu. Nggak ada di fase itu. Jadi jelas banget ya, dia bakalan ngomong, bakalan bertindak.
Dan vice versa, dirimu juga seperti itu. Menurunkan ego dan gengsi gitu untuk nunjukin cinta. Nah, selain relationship di arah percintaan, ini juga hubungan sesama manusia. Jadi mengharmonisasikan hubungan kamu sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi kalau aku lihat jadi hubungan yang lebih indah lagi nantinya. Karena di sini ada Nine of Cups, pelajaran yang kemarin dipelajarin gitu. Jadi ujiannya lulus. Yang aku lihat adalah keadaan dimana kamu memenuhi cangkir kamu yang kosong dulu atau wadahmu yang kosong dulu dengan cinta ke diri sendiri. Lalu kamu bagi-bagi. Nah, belajar untuk memenuhi dengan cara apa? Belajar yang kemarin dulu, experience pengalaman yang kemarin seperti apa gitu. Jadi tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak menjebloskan diri ke lubang yang sama gitu. Jadi istilahnya konsep menyelamatkan diri sendiri lah gitu. Nah, fulfillment di sini adalah kerasa puas atau merasakan rasa puas. Sorry kalau belibet. Merasakan rasa puas. Yang aku lihat perasaan puas itu konsepnya macam-macam ya setiap orang-orang. Aku tidak bisa menentukan fix nih yang ini gitu, karena yang nonton banyak kan. Ada yang merasa puas di percintaan, ada yang merasa puas dan berkecukupan sama dirinya sendiri gitu. Aku ngerasa cukup kok gitu, diriku merasa enough kok gitu. Atau rasa kepuasan di area hubungan sama keluarga, kesehatan, atau bahkan finansial atau karir gitu. Jadi tergantung dari apa yang kamu fokuskan dan apa yang kamu usahakan saat ini. Oke, di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi yang aku lihat bukan di dalam fase yang galau-galauan lagi nanti. Ini lebih seperti kayak udah tenang, berdamai sama keadaan gitu. Penting sekali loh berdamai sama keadaan. Walaupun memang iya ngomongnya gampang, tapi memang sulit dikerjakan, tapi memang harus diniatkan gitu. Niatkan aja dulu untuk mendamaikan keadaan kamu gitu. Berdamai sama keadaan, diniatin dulu, ditanam niatnya gitu. Ini your message, pesan dari dirimu di masa depan. Iya, ini hubungan sama manusia ini akan semakin jadi dominan di tahun depan gitu. Ini konsepnya kalau Keong masuk ke dalam cangkangnya untuk berkontemplasi, nah tahun depan kamu kebalikannya. Jadi keluar dari cangkang kamu menunjukkan ke dunia kalau ini loh aku gitu. Jadi banyak bersosialisasi, banyak berkoneksi sama orang-orang, perubahan di lingkungan sekitar juga, perubahan di area pertemanan juga. Cuman memang kalau pesan dari dirimu di masa depan diminta untuk menikmati, lebih beranikan diri untuk mengekspresikan dirimu sendiri. Yang aku lihat energi di Three of Cups itu adalah having fun with friends, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, hangout sama teman-teman, atau bahkan kamu akan punya satu grup gitu yang memang kalian itu sering menghabiskan waktu bareng gitu. Dan aku lihat energi the Strength mampu untuk menaklukkan ketakutan sendiri, pertama. Kedua, punya kedudukan yang baik, entah itu di masyarakat atau di pekerjaan gitu. Cuman kalau aku lihat energi the Strength itu ngomongin juga soal willpower, kekuatan atau niat yang kuat. Orang kalau punya niat yang kuat harus ada tujuannya. Jadi tentukan dulu tujuannya apa. Jadi saat kamu punya niat yang kuat, kamu lebih mudah untuk meraihnya gitu. Tapi kalau punya niat yang kuat atau semangat yang kuat nggak ada tujuannya, jatuhnya cuma lari-lari di lingkaran aja gitu. Jadi benar-benar ini waktunya buat go out there, terbuka gitu, open buat nerima apapun yang masuk ke dalam hidup kamu. Dan kalau aku lihat perubahannya cukup drastis mungkin di lingkungan ya gitu, dan di diri sendiri lebih confidence. Kalau aku lihat lebih percaya diri. Untuk kalian yang kayak kemarin pemalu, gengsinya tebel banget gitu. Nanti di tahun depan itu bakalan lebih kayak berani gitu. Mau apa aja ayo gitu. Gercep gitu. Terus aku bakalan lihat di sini ya. The Blue Flame, Spontaneous Awakening, Activation, Integration Time. Jadi kalau aku lihat ada andil dari semesta yang tiba-tiba semesta ngambil alih perjalanan hidupmu gitu, dan dikasih fase untuk tiba-tiba awakening gitu. Untuk kalian yang kemarin sudah melakukan perjalanan spiritual awakening, ini bukan hanya spiritual awakening aja, ini ngomongin soal kesadaran yang benar-benar penuh
tentang potensi diri sendiri gitu. Kayak dibuka portalnya atau dibuka pintunya gitu. Lost lands, so memory give you done this before. Jadi apapun yang nanti terbuka untuk diri kamu, kamu ngerasa familiar, gak asing gitu. Jadi kayak contoh misalnya tiba-tiba kamu punya keinginan buat masak gitu, gak pernah masak, pas masak ternyata enak banget masakannya, ternyata kayak udah luwes aja gitu, kayak udah biasa masak. Jadi ada bakat-bakat yang mungkin kependam kemarin atau memang belum terbuka, pas kebuka kayak udah ahli gitu. Ya ini perubahan lingkungan ya, there's a shoes di sini, perubahan society atau social life. Tempat-tempat yang biasa kamu datengin mungkin akan berubah di sini kalau aku lihat, dan kemampuan untuk membeli atau kemampuan untuk bisa memanjakan diri untuk membeli barang-barang kayak wishlist kamu akan lebih meningkat lagi gitu. The Siren ini kalau aku lihat mental situation, the Siren, the Temple, Threshold, sama ada the Self. Nah, nanti bakalan lebih fokus ke diri sendiri, entah memanjakan diri, embracing keunikan diri sendiri, atau bahkan kayak lebih ngebentuk image kamu sendiri lah kalau aku lihat. Dan ini pemahaman kamu dan hubungan kamu sama Tuhan akan lebih solid ya kalau di tahun ke depan. Jadi benar-benar nih keberaniannya muncul. Threshold itu ibaratnya kayak udah di ujung jurang. Jadi ya udah kayak nothing tulus aja, kayak melakukan sesuatu nggak mikirin soal resiko gitu, karena udah punya rasa percaya diri. Dan the self di sini lebih mampu untuk mengekspresikan yang di dalam dirimu. Ini yang akan terjadi atau yang dikasih sama kamu, community, perubahan lingkungan sekitar. Yang tadi aku bilang, mungkin kamu akan ada di dalam satu grup atau komunitas yang kalian sering hangout bareng, atau mempunyai misi jiwa yang sama, atau mempunyai kesukaan yang sama gitu. Yang aku lihat dari community sendiri, ini lebih banyak mengekspresikan keunikannya gitu. Walaupun beda dari contoh keluarga kamu nemuin teman-teman atau lingkungan yang bakalan nerima kamu apa adanya. Illumination. Jadi akan lebih cerah ya dari aura sendiri. Cuman kalau aku lihat yang dikasih sama semesta, kejelasan tentang diri sendiri, who you are. So, aku bakalan lihat di sini, the sun has my hand, the moon has my back. Kalau ngomongin soal apapun yang kamu pengen lakukan, bakalan disupport sama semesta. Satu, trust your intuition. Dan manifestlah kehidupan yang kamu mimpiin. Jadi percaya sama intuisi. Kamu mungkin akan sering lihat angka 11. Akan ada sesuatu yang terjadi di bulan 1 atau di 1 minggu dari sekarang, atau 1 bulan dari sekarang. Cuman kalau aku lihat di sini, ini keadaan yang fasenya lagi bagus banget buat manifestasi. Nah, yang tadi aku bilang, apapun yang kamu lakukan, ini bakalan didukung banget gitu. Jadi niatkan untuk melakukan hal yang baik. This too shall pass. Yang ngerasa terhambat kemarin, hambatannya bakalan dirilis. Today I will do something my future self will thank me for. Apa nih yang bisa kamu lakuin hari ini yang dirimu di masa depan itu bakalan berterima kasih. Jadi coba imajinasikan dulu dirimu di masa depan seperti apa. Apa yang dirimu di masa depan pengen kamu lakuin sekarang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, tinggal bilang aja, nanti aku buatin seperti ini khusus untuk dirimu. And then if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share dan next reading. Bye. Halo my love, ini terambil pilihan kedua. Jadi ini adalah apa ya? Pesan dari dirimu di masa depan. Sorry tadi kehalang. Judulnya ada di depan muka aku tapi kehalang. Jadi ini adalah kartu oracle dan tarot card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi ini 1 tahun ke depan seperti apa. Jadi niat aku tadi saat memilih ini, keadaan 1 tahun ke depan seperti apa. Dan aku akan tetap lihat pesan-pesan untuk dirimu. So, kita langsung lihat aja. 1 tahun ke depan ada apa untuk dirimu? Ada the King of Pentacles sama Ace of Cups. Oke.
ada kepuasan. Pertama mungkin soal hubungan sesama manusia ya. Cuman untuk cinta ke diri sendiri ini puas banget rasanya. Jadi ngerasa dicintain, ngerasa disayangin gitu. Ace of Cups juga new love. Untuk kalian yang looking for new love, yang cari cinta baru, ini kemungkinan datang di tahun depan. Ada kepuasan di sini juga. Jadi entah itu kamu menjalani pekerjaan yang jadi hobi yang jadi pekerjaan, atau iya karir-karir yang memuaskan lah gitu. Cuman kalau aku lihat Ace of Cups itu konsepnya di segala aspek dalam kehidupan kamu itu jadi puas gitu. Bukan hanya soal percintaan, tapi juga soal pekerjaan, hubungan sama keluarga, hubungan sama teman-teman, hubungan sama partner bisnis gitu, atau hubungan kamu sama uang gitu. Yang aku lihat energi di Ace of Cups itu lambang seperti hati yang penuh gitu. Jadi tidak merasa lonely. Untuk kalian yang kemarin ngerasa kayak di dalam kehidupannya itu ngerasa aduh kok sepi ya gitu, lonely ya, ini enggak, ini terisi penuh gitu ibaratkan. Satisfaction, puas. Nah, energi The King of Pentacles yang terjadi di tahun depan itu lebih seperti soal keamanan secara finansial. Jadi very secure. Jadi tidak ada kekhawatiran juga soal uang. Aduh, uangnya kurang, nggak ada tuh gitu. Jadi ngerasa puas, ngerasa berkecukupan. Itu cukup dominan ya feeling di sepanjang tahun depan ini. Energi King of Pentacles itu melambangkan kestabilan finansial dan kemakmuran cara berpikir juga. Jadi tenang, damai, dan ini mungkin kedudukan. Beberapa dari kalian yang memang mengejar sebuah kedudukan di karir, ini kedudukan bagus banget gitu. Jadi benar-benar solid, emang diperuntukkan untuk dirimu gitu. Ini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi aku ngelihatnya ini lebih seperti keadaan yang cukup balance antara emosional dan realita gitu. Jadi secara materi ada, dan itu memberikan kepuasan di hati gitu. Jadi ingat ya, secara materinya ada, itu memberikan kepuasan di hati. Materi itu bukan cuma kayak uang aja, tapi materi itu contoh misalnya keberadaan seseorang yang akhirnya memuaskan hati kamu gitu. Jadi yang memang ada bentuknya, bisa dipegang, bisa disentuh gitu. Ini pesan untuk dirimu. 12 Swords. Ini message from yourself in the future ya. Ini kalau kamu lihat ada gunting, ini secara harafiah gitu. Enggak harafiah juga ya, secara metafora lah. Gunting tali-tali atau sesuatu yang membelenggu dirimu gitu. Putusin. Contoh misalnya masa lalu, ketakutan berlebihan, trauma-trauma gitu, atau bahkan condongnya untuk punya kemelekatan sama seseorang gitu. Sesuatu yang jatuhnya kayak kamu mengemis cinta, mengemis perhatian, terus kayak meratapi nasib, merana, putusin gitu. Ini dikasih gunting gede di sini. Jadi jangan terlalu bingung. Dan juga di sini untuk kalian yang terjebak sama fase healing, jadi ada orang yang memang berjalan di fase healing di mana dia menyembuhkan diri sendiri lalu selesai dan bisa membagi gitu progresnya gitu, atau bisa membagi kebahagiaan setelah fase healing. Tapi ada orang di fase healing terus sampai cari sumber penyembuh gitu, contoh di ujung dunia gitu, atau pergi ke Bali buat membersihkan diri gitu, tapi sampai balik ke rumah gitu lagi gitu. So itu ngomongin soal fase stuck, fase terjebak. Jadi sudah harus mulai diselesaikan fase terjebaknya. Biasanya terjebak karena tadi tidak mampu untuk let go gitu. Accepting realita yang terjadi kemarin, ya udah gitu, terjadi. Gak bisa diabaikan. Kita gak bisa escaping dari situ, kita gak bisa lari dari situ. Bahkan kita pun gak bisa nyimpan itu atau mengubur hal tersebut gitu. Any emotion yang kemarin ditahan, semua perasaan-perasaan yang ditahan dirilis dulu gitu. Kalau tidak mampu untuk dirilis, ya pasti akan kesimpan. Nanti kamu jalan ke masa depan masih nyimpen, istilahnya masih simpen hal-hal yang harusnya dilepasin. Jadi ruang untuk rezeki masuk nggak bisa karena udah kepenuhan gitu. Nyimpen hal-hal yang harusnya dibuang.
Yang aku lihat dari energi The Five of Wands, ini konflik di dalam diri, selesaikan dulu gitu. Ini biasanya keadaan orang-orang yang bingung, nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu kalau ditanya kamu siapa, nggak tahu jawabannya, terus jadi pelin-pelan, akhirnya nggak bisa memutuskan keadaan, nggak bisa memutuskan sesuatu keputusan yang besar dalam kehidupan gitu. Jadi akhirnya biasanya punya tendensi untuk membiarkan orang lain memutuskan itu gitu. Itu udah nggak boleh gitu. Sarannya adalah kalau kamu mau sukses di materi, di finansial, di percintaan, sudah harus mulai membuat keputusan sendiri. Jangan diribetin pikirannya gitu. Karena kalau kamu lihat di sini the Five of Cups, dia sebenarnya kayak ini terendam kan dalam air gitu, kayak fokus dengan emotionnya sendiri gitu, dan di pikirannya itu kayak labirin, which is ya namanya labirin tuh apa bahasa Indonesianya? Iya, bahasanya sama, labirin juga. Jadi kayak ribet gitu, kayak kamu masuk ke dalam labirin, kamu pasti akan sulit cari jalan keluar gak sih? Gitu. Makanya coba jeda dulu sejenak, rapihkan isi kepalamu. Gitu. Jadi jangan terjebak sama pikiran sendiri. Jangan sampai tersesat di dalam pikiran sendiri. Jadi jangan bingung sama pikiran sendiri juga gitu. Bahaya banget. Kalau kita punya pikiran nih, tapi kita bingung sama pikiran sendiri, itu namanya nggak punya kontrol gitu. Kamu nggak bisa kontrol pikiran kamu sendiri, ya pasti akan sulit hidupnya gitu. Akan selalu cemas, akan selalu waspada, akan selalu ada prasangka buruk gitu. Prasangka buruk itu kayak malapetaka lah untuk hubungan percintaan sama hubungan sama sesama manusia gitu. Jadi jatuhnya kayak takut-takut gitu, takut diiniin, takut diituin gitu. Jadi redakan dulu. Sudah harus pasti nih yang isi kepala, isi hati, intuisi harus berjalan sejalan gitu. Damaikan dirimu sendiri dulu. So aku bakal lihat ini pesan. You're not alone. Isolation, physical connection, community. Jadi yang tadi aku bilang yang ngerasa kesepian, yang ngerasa kesepian, ini nggak akan kesepian lagi, karena kamu nanti akan ada dalam satu komunitas atau bahkan punya teman-teman, sahabat-sahabat gitu. Jadi jangan mengisolasi diri. Ini mungkin agak mirip kayak nomor 1, cuman kalau ini lebih seperti strong banget, ada sense of kayak ngerasa sendiriannya. Whale and Orca Elders, share your song. Frequency of sound diving deh. Pertama, sound healing itu akan sangat kebantu. Jadi bukan hanya dengerin lagu-lagu galau ya, udah stop. Boleh sekali gitu. Tapi jangan setiap hari dengerin lagu galau. Sound healing gitu. Sound healing itu bisa dari gong, dari singing bowl, dari kerincing-kerincingan itu kayak lonceng. Ya, lonceng. Itu bisa ngebantu untuk balancing vibrasi sekitaran kamu gitu. Share your song, bagi atau sharing, sebarkan luas gitu kemampuan dirimu atau cerita-ceritamu. Atau ini ada, kalau aku tuh biasanya dulu banget suka dengerin suara paus kalau mau tidur, gitu suaranya. Itu seru tau dengerinnya, itu bisa ngebantu juga. Ada roots di sini. Coba go back to your roots. Kadang-kadang kita nyari jawaban-jawaban di luar gitu. Aduh, aku cari ngubek-ngubek seluruh dunia gitu. Ternyata jawabannya di keluarga sendiri. Coba deh pahamin hubungan kamu sama keluarga. Dan mungkin ini waktunya buat go back home gitu. Kembali ke rumah. Coba pahamin lagi. Terkoneksi sama orang-orang sekitar lagi gitu. Dan pelajarin tata krama. Pelajarin ajaran-ajaran dari keluarga. Ya ini tunjukin aja, luapin apa yang pengen kamu luapin. Walaupun kadang-kadang kalau aku ya biasanya meluapkan hal-hal yang mungkin dianggap kayak petty atau receh lah gitu. Contoh kayak kesel, suka ngomel-ngomel sendiri, nggak ada masalah sebenarnya, asal kamu nggak ngomel sama orang-orang yang tidak bersalah, ngerti nggak sih gitu.
atau kamu pengen curhat, sekarang nggak ada nih aku teman buat curhat. Well, kamu bisa curhat sama tanaman, kamu bisa curhat sama kucing gitu. Jadi luapin gitu, yang kependam di tenggorokan, di dada tuh diluapin dulu. Ini keadaan mental di tahun di tahun depan, That here, the medallion. Ada the hunter. Oh, ini semangat nih untuk menuju sesuatu. The healer. Ya, sudah waktunya kamu untuk bisa membagi perjalanan fase healingmu gitu. Bukan hanya terjebak di dalam fase healing aja. Mungkin helping people dengan apa yang kamu punya, kamu bikin gitu. Luapkan emosi-emosi, bisa dengan menangis. Dan kalau aku lihat di sini banyak banget achievementnya nanti gitu. Jadi di pikiran kamu bukan hanya untuk cari uang, bukan hanya untuk cari cinta, tapi aku bisa berguna nggak ya gitu, which is bagus. So driving ini cukup sukses ya dilihatnya, banyak awal mula baru. Ini kayak kalau panah melesat ke atas, berkembang dari yang lain atau berkembang dari yang kemarin. Nah, fase berkembang, sometimes kan saat kita berkembang mungkin orang-orang yang kita kenal kemarin nggak sama nih perkembangannya gitu. Jangan berkecil hati gitu. Okay. The sun, heal, charge, and warm. Ini disaranin buat lebih banyak untuk berjemur di pagi hari gitu, terkoneksi sama matahari atau meminta energi matahari untuk menyembuhkan, untuk membooster energi positif ke kamu, charging kamu. Oh, the sun and the moon. Ini kalau aku lihat balancing antara rationality sama intuisi. Aku lihat banyak banget fase manifestasi atau hal-hal yang bisa kamu manifestasi. Asal kamu bisa ngikutin intuisi. Kalau ngerasa intuisinya berkabut, coba cari cara untuk bisa membuka kabut tersebut gitu. Niatkan, tadi yang aku bilang intuisi sama realita atau rasional itu harus bisa seimbang. Ini banyak willpower-nya, lebih kreatif lagi nantinya. Ini kalau aku lihat ke depannya bakalan lebih bisa optimis lagi untuk mendapatkan apa yang kamu pengen. Karena di sini ada willpower dan rasa excitement. Jadi kayak rasa gembira, senang gitu. Life itself is the most wonderful fairy tale. Jadi banyak hal-hal yang mungkin jatuhnya kayak aduh nggak mungkin ternyata jadi mungkin gitu. And then terutama untuk koneksi sama sekitar ya gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Ini yang akan terjadi di 1 tahun ke depan, dan ini pesan untuk dirimu dari dirimu di masa depan juga. Oke? Ini apa yang akan terjadi? Kalau aku lihat ini revenge dalam keadaan yang sehat, dalam arti kayak balas dendam, tapi balas dendam yang bukan kayak menyakiti orang lain ya gitu. Contoh misalnya kemarin ngerasa tertinggal gitu, tapi nanti bisa menyusul gitu. Jadi bahkan lebih cepat atau lebih duluan, contoh. Atau bahkan ngerasa kemarin sendirian, di tahun depan akan nggak sendirian banget gitu, malah kewalahan untuk menghadapi orang-orang gitu yang banyak yang cari kamu. Terus atau bahkan kemarin ngerasa diabaikan gitu, malah di tahun depan tuh banyak attention gitu. Jadi revenge itu kayak kebalikan dari yang kemarin-kemarin, yang kamu ngerasa sial kemarin. The Five of Swords itu juga di dalam keadaan kamu mampu untuk bisa kayak jadi hero untuk diri sendiri gitu. Udah bukan fase korban. Jadi ini adalah fase hero untuk diri sendiri atau menyelamatkan diri sendiri. Udah nggak mau ditindas lagi, nggak mau tertekan lagi gitu ibaratkan. Ya udahlah gitu, aku harus ngerubah hidupku sendiri gitu. Jadi ini adalah fase bukan balas dendam yang negatif kalau aku lihat. Ini lebih seperti balas dendam yang dimana kamu
merubah sendiri nasibmu gitu. Udah bukan fasenya nunggu-nunggu. Yang aku lihat di sini untuk kalian yang lagi fokus ke kuliah, ini ada kelulusan. Ini sesuai sama ekspektasi kalau aku lihat. Untuk kalian yang nggak lagi kuliah atau nggak lagi belajar, ini kalau aku lihat seperti kayak kemampuan pengetahuan lebih meningkat ya gitu. Yang terjadi adalah dari kemampuan pemikiran kamu dapat kedudukan yang sangat baik gitu. Entah itu di karir, entah itu di masyarakat. Ini energi Libra, Gemini, Aquarius very strong ya, sangat strong banget. Terus kalau aku lihat ini keputusan semua yang kamu ambil memang sesuai banget sama apa yang kamu pengen. Gini, ada satu pepatah ya, ada satu kata-kata yang nyantol di pikiran aku. Sesuatu yang gak kamu rubah itu yang kamu pilih gitu. Jadi kalau ngerasa ada dalam aspek kamu yang kamu gak suka tapi kamu gak merubah itu, berarti itu pilihanmu tetap. Tapi kalau ada kamu gak suka, aduh aku mau usaha buat ngerubah ini gitu, usaha dulu gitu, baru nanti bisa berubah. Jadi perubahan di dalam kehidupan atau hal-hal yang gak suka yang terjadi dalam hidup itu sesuatu yang memang kamu pilih sendiri gitu. Jadi sudah harus tanggung jawab. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang aduh aku harusnya bisa ini, bisa itu gitu, aku pengen ini dan itu, usahakan gitu, rubah itu. Jadi jangan hanya diem aja, nerima nasib gitu, terus udah gitu complaining, marah-marah gitu, kenapa gini-gini gitu. Terus kalau misalnya minta berdoa sama Tuhan juga kok nggak ada perubahan gitu-gitu, terus nyalahin orang-orang, nyalahin keluarga dan segala macam. Sudah harus memutuskan fase itu ya gitu. Jadi jangan hanya meratapi nasib saja, sudah harus membuat nasibmu sendiri, jalanmu sendiri. Di tahun depan intellectual powernya akan lebih meningkat. Jadi gini, sometimes mungkin gak akan banyak orang yang sepintar kamu gitu. And it's okay, gak ada masalah. Jangan kesel kalau ada orang-orang yang gak sesuai sama jalan pikiran kamu gitu. Yang namanya setiap orang punya keunikan sendiri gitu. Jadi belajar juga untuk balancing antara empati sama pikiran kamu. Terus kalau aku lihat di sini bakal lebih simpel jalan pikirannya, dan ini bakal lebih simpel untuk meraih apa yang kamu pengen. Pesan dari dirimu di masa depan. Ada Ten of Wands, ada The Knight of Cups, sama ada The World. Oke. Ada yang pindah kalau aku lihat. Jadi dirimu di masa depan bilang pindah tempat tinggal, atau bahkan bisa jalan-jalan keliling dunia gitu, atau bahkan exploring tempat baru. Terus yang aku lihat energi The World sendiri kan ngomongin soal cycle atau siklus kehidupan ya gitu. Jadi kalau aku lihat nanti akan mengalami fase-fase perubahan gitu. Yang ngerasa dari kemarin gak berubah, yang tadi aku bilang ini akan ada perubahannya. Ini melambangkan kepuasan, achievement, kayak sudah berhasil gitu untuk bisa membuat ini dan itu gitu, sudah berhasil untuk di titik puncak. Terus juga ini ngomongin soal apa yang kamu pengen, atau misalnya apa yang memang kamu pengen wujudin bisa kamu dapetin gitu, udah kamu pegang lah ibaratkan. Karena di sini ada sosoknya ini di sini pakai baju wedding dress. Mostly untuk kalian yang feminine di sini ya, kemungkinan ada komitmen yang leading to pernikahan gitu. Terus di sini juga aku ngelihatnya selain traveling atau jalan-jalan, ini lebih seperti momentum kayak divine timing gitu. Yang tadinya mungkin berantakan, rapi semua gitu. Jadi fall into places gitu. Jadi berada di tempat yang benar, di situasi yang benar. Tanggung jawab akan semakin meningkat. Orang-orang yang dikasih tanggung jawab semakin meningkat, berarti ada sesuatu yang lebih yang dia dapat gitu. Entah itu pengetahuan yang lebih, berarti contoh misalnya gini. Ada nih seorang pelajar, contohnya lulus gitu, pinter banget.
tanggung jawab dia bukan hanya untuk keluarganya dia, berarti dia bisa bagi-bagi ilmunya ke orang-orang lain gitu, bisa jadi guru gitu. Contoh yang tadinya murid bisa jadi guru gitu. Jadi kalau aku lihat energi the Ten of Wands itu sesuatu yang lebih kita dapat dan kita bisa bagi. Contohnya juga ini seperti finansial. Dapat finansial yang lebih gitu bukan berarti tanggung jawabnya berkurang gitu. Jadi berarti contoh bertanggung jawab untuk orang sekitar, bertanggung jawab untuk keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat apapun itu, walaupun besar, belajar untuk bisa menikmati dan menerima gitu. Jadi kalau kita sudah mampu untuk menerima, kita bisa nikmatin. Kalau sudah bisa nikmatin, yang tadinya ngerasa berat tapi jadi ringan gitu. Terus di sini ada Knight of Cups. Ini romance, diminta untuk lebih berani lagi, turunin gengsi ibaratkan. Ada yang akan hadir dalam hidup kamu memberikan cinta, tergantung diri kamu sendiri mau nerima atau enggak gitu. Balik lagi yang tadi aku bilang, kalau ada sesuatu dalam hidup kamu yang kamu gak suka dan kamu tidak melakukan perubahan, berarti kamu harus nerima itu gitu. Berarti kamu memilih itu. Tapi kalau aku nggak milih gitu, aku nggak mau ini gitu, tapi kamu nggak mau perubahan, kamu akan terus-terusan merana kalau kayak gitu. Karena nggak ada satu orang pun yang akan nyelamatin kamu dari fase itu gitu, kecuali diri sendiri. Nah, energi The Knight of Cups ini namanya juga percintaan. Dikasih nih portalnya atau dikasih jalannya keluar dari masalah percintaan. Kamu mau nggak jalannya gitu. Terus ini dikasih juga untuk bisa menerima orang masuk gitu. Kamu mau nggak membuka pintunya gitu. Jadi kalau misal kamu complaining tentang cinta, aduh nggak ada nih cinta aku gitu karena aku sibuk nih tiap hari, nggak fokus ke percintaan. Tapi ada yang masuk ke dalam hidup kamu tapi kamu nggak mau buka, ya sama aja gitu. Jadi ada usaha dulu, ada actionnya dulu, ada perilaku dan tindakannya dulu, keputusan dulu yang diambil untuk melakukan perubahan. So di sini untuk kalian yang mungkin udah lama banget single gitu, kalau aku lihat memang ada perubahan di percintaan. Ini cukup signifikan karena kalau kamu lihat dua kartu ini, dua-duanya ada portal menuju jalan keluar gitu. Ini juga gitu. Tapi dikasih pintu keluar, jalan dulu gitu. Gergetan aku jadinya. Ada langkahnya dulu gitu. Terus kamu memutuskan itu dan harus bisa memahami keputusan yang kamu ambil harus tanggung jawab gitu. Oke, kita bakalan lihat ya. Ini pesan-pesan untuk dirimu. I'm sorry. Defenselessness, strike past wrong, uprooting. Jadi contoh misalnya melakukan kesalahan di masa lalu, minta maaf gitu, simple kayak gitu. Atau bahkan ada pemahaman yang salah soal masa lalu gitu, selesaikan dulu. Terus di sini belajar untuk memaafkan kejadian yang kemarin atau orang-orang yang menyakiti dirimu. Itu akan sangat kebantu. Aku tahu kalau ngomong gampang, ngelakuin susah, tapi harus diniatkan. Karena nggak bisa kalau kamu maju ke depan tapi kayak masih ada rasa dendam di dalam hati gitu, itu lama-lama akan mengikis kebaikan kamu. New Earth, it's happening, keep holding the vision. Jadi ini ada banyak hal yang akan terjadi disesuaikan sama apa yang kamu visionkan atau yang kamu bayangkan tentang diri kamu sendiri. Jadi saran aku adalah melihat atau membayangkan diri kamu atau dengan cara memvisualisasikan diri kamu mendapatkan ini gitu contohnya. Jadi detailkan. Children, ini mungkin akan lebih dominan ya di tahun depan. Energi children, entah kamu dealing sama anak-anak atau bahkan kamu juga meluapkan inner child kamu atau menyembuhkan inner child kamu gitu. Yang tadinya mungkin kayak puzzle gitu loh, banyak teka-teki tentang masa lalu gitu, ini akan terungkap. Terus di sini money, kemampuan finansial. Jadi kalau aku lihat untuk kalian yang sudah mampu, contoh punya kejadian di masa lalu yang kayak kamu pengen beli sesuatu gitu, contoh masa kecil pengen beli ini dan itu tapi nggak bisa, belum mampu gitu, sekarang mampu, coba manjain.
Tapi kalau itu bukan problemnya, ini lebih seperti memanjakan diri kamu, kayak kamu punya anak gitu. Apa sih yang kamu pengen kasih gitu? Karena kamu tuh apa kasih ke diri sendiri. So aku ngelihatnya dari money di sini ada aset, ada tabungan yang akan menggendut gitu. Congratulations. Tapi jangan sampai jangan sampai gini. Jangan sampai lupa untuk tanggung jawab pertama. Dan kedua, harus bijak gitu. Dalam arti bijak tuh bukan hanya untuk kamu simpen aja, tapi coba olah itu untuk masa depan gitu. Entah itu aset, investasi gitu. So ini mindset di tahun depan, the truth. Ya, pegang moral yang kuat ya gitu. Karena pasti ada banyak godaan, banyak proteksi yang mungkin kamu nggak akan lihat proteksinya, tapi percayalah itu kalau aku lihat. Terus di sini ikutin arusnya. Ini validasi kalau haus akan pengetahuan, maksudnya bagus gitu. Jadi kalau aku percaya, kita tuh walaupun udah tua gitu, atau udah beranjak dewasa, udah lulus kuliah gitu, bukan berarti kita stop buat belajar gitu. Belajar itu kan di mana aja ya, bisa kita belajar dalam kehidupan esensial tiap hari gitu. Contoh yang tadinya gak bisa masang bohlam, jadi bisa masang bohlam, bisa milih bohlam, contoh gitu. Atau bahkan hal-hal yang lebih gede lagi tentang finansial atau literasi finansial gitu. So, kalau orang ngerasa pinter, udah pinter banget gitu, pasti dia akan jadi orang paling bodoh nantinya gitu. Kalau aku ngeliatnya gitu. Tapi kalau kita terus haus akan pengetahuan, aduh aku ngerasa nggak tahu nih, aku ngerasa masih belum tahu nih gitu, akan semakin pinter gitu, akan semakin berisi gitu. Aku lihat tahun depan ini akan ada perasaan, keinginan untuk belajar lebih dalam lagi tentang spiritual, tentang esoteric knowledge, tentang hal-hal yang ibaratkan tidak lazim di dunia ini gitu, hubungan sama Tuhan gitu. Jadi puaskan dahaga tersebut gitu, karena itu akan sangat ngebantu kamu untuk di karir, untuk di finansial, atau bahkan di hubungan percintaan. So fulfillment, ini ada fulfillment 2 kali dari the world sama energi yang aku lihat kayak kamu tanam kemarin sekarang berbuah gitu, dan berbuahnya bukan cuma satu, dan kamu bisa bagi-bagi itu. Ada kepuasan, banyak blessing juga dalam kehidupan. Ini yang semesta kasih ke kamu di tahun depan. Blessing dan fulfillment, rasa puas, rasa cukup, rasa makmur, rasa happy karena selalu dijaga gitu. The universe koneksinya akan semakin luas di sini, akan lebih semakin memahami kenapa ada orang-orang dalam hidup aku yang aku temui ya gitu. I surrender to the universe. Tadi aku bilang ikutin arusnya, ikutin alirnya. You're our soul. Kamu adalah jiwa yang unik. Jadi bangga sama keunikan diri sendiri. My body guides me to make healthy choices. Jadi dengerin juga badanmu, tubuhmu untuk bisa bikin keputusan-keputusan yang sehat. Dari segi makanan, dari segi memilih teman, memilih pekerjaan, atau bahkan kegiatan-kegiatan. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.